Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan sehat ya. Ada yang di kos, ada yang di rumah. Aduh, udah minta mahasiswa datang ke sini karena kita mau luring. Sampai sini ternyata daring lagi karena kondisi. Tapi nggak apa-apa ya. Ini karena memang di luar kendali kita gitu kan ya. Bentar. Karena gimana ya? Keadaannya begitu. Keadaannya seperti itu, jadi memang kita harus daring lagi karena ada beberapa teman mahasiswa, dosen, tendik yang akhirnya positif juga. Tetapi positif itu bukan aib loh ya. Jadi kalau ada yang positif, sebaiknya tetap ngasih tahu, ngabar-ngabari karena kan kita saling menjaga, kita saling mengingatkan begitu. Kalau misalnya ada yang sudah di kos sakit, tolong kasih tahu prodi karena jangan sampai sakit terus nggak ada yang tahu gitu kan, malah lebih bahaya lagi begitu. Oke semuanya, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan berdoa dulu bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Good. Semuanya. Semoga kita selalu sehat dan teman-teman yang sakit kita beri doa. Semoga teman-teman yang sakit juga sehat gitu kan ya. Oke, kali ini untuk pertemuan ketiga kita akan diskusi masalah perbedaan individu dan karakteristiknya, khususnya pada anak usia sekolah ya. Kenapa sih setiap individu beda? Tentunya Lilis, Vira, Arba itu pasti akan berbeda karakternya, baik itu fisiknya ataupun non fisiknya, karena tidak ada yang sama gitu kan. Orang kembar sekalipun pasti psikologisnya atau karakteristiknya atau sifatnya itu akan berbeda satu dengan yang lainnya begitu. Next, Neng. Kenapa sih kita perlu memahami karakteristik siswa kita gitu kan? Hal ini dalam rangka agar kita bisa mengetahui bagaimana cara kita atau kita sebagai guru dapat memfasilitasi siswa kita untuk belajar begitu. Karena ketika ngomongin karakteristik maka setiap individu akan memiliki hal-hal yang berbeda gitu kan. Individu itu adalah satuan sendiri dari diri kita gitu kan. Nah, individu kalau menurut kamus itu adalah manusia yang kedudukannya sebagai makhluk yang paling utuh, tunggal dan khas gitu kan ya. Pribadi yang utuh dengan kesatuan sifat kodrati, fisikofisik dan berbagai kemampuan yang berhubungan dengan lingkungan sesama dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentunya kita bertumbuh gitu kan ya, kita berkembang itu suatu hal yang alamiah gitu kan ya, tetapi untuk yang bisa kita lihat adalah pertumbuhannya tetapi tidak perkembangannya. Pertumbuhan kasat kita baru ketemu aja kita ketemu oh dia bertambah berat nih, pandemi ini 2 tahun di rumah tersuplai dulu semua kebutuhan gizi dan vitaminnya gitu kan ya. Terus semuanya menjadi berkembang termasuk Bu Ina gitu kan, berkembangnya ke samping semua gitu kan, itu tandanya kamu bertumbuh. Nah, berkembangnya kita mungkin nggak bisa lihat secara langsung apa sih berkembang pada diri kita gitu kan ya. Yang bisa ngelihat orang lain, tapi mungkin orang dengan waktu interaksi yang lama. Kalau interaksinya sebentar kan belum bisa juga lihat proses berkembangnya apa. Misalnya ada yang dari SD sampai dengan kuliah satu kelas atau satu institusi. Oh, waduh, tadi malam lembur ronda. Satu institusi gitu kan ya, atau mungkin satu kelas mulu gitu kan, sehingga kita bisa lihat perkembangannya. Oh misalnya si April
sama Ria satu sekolahan gitu. Ternyata dulu masih ingat bahwa Ria dulu masih kekanak-kanakan, sekarang udah dewasa sekali gitu kan ya. Kekanak-kanakan itu sifat seperti anak-anak, tetapi yang enggak secara visual enggak mirip seperti anak-anak, serem juga gitu kan ya seperti anak-anak. Nah, lalu pertumbuhan dan perkembangan adalah sifat kodrati manusia, semuanya berkembang. Kesatuan psikofisis atau psikomatis terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan, ya kan? Rasakan bagaimana perubahan cara kita menyelesaikan permasalahan mulai dari jenjang SMP, SD, SD, SMP, SMA pasti berbeda caranya gitu, dan itu merupakan bagian dari kesiapan kita sebagai individu dalam rangka menghadapi permasalahan, khususnya untuk permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran gitu. Lanjut, Neng. Nah, karakteristik individu sebenarnya karakteristik itu dipengaruhi oleh dua hal ya. Yang pertama adalah bawaan atau heredity, dan yang kedua adalah yang dipengaruhi atau karakter yang terbentuk yang dipengaruhi oleh lingkungan. Sebenarnya yang dimaksud dengan lingkungan kan banyak juga, ada lingkungan eksternal, ada lingkungan internal gitu kan ya. Kalau heredity ya bawaan kita nggak bisa bilang ya, memang pembawaannya begitu gitu kan, tetapi bisa loh kalau yang sifatnya perkembangan bukan pertumbuhan bisa dibantu dengan perubahan pola asuh orang tua gitu. Nah, kalau yang heredity itu misalnya gini nih, oh iya bapaknya pinter, ibunya pinter, anaknya pinter, belum tentu juga gitu kan ya. Perkembangan saat ini ahli-ahli psikologi kognitif menyatakan bahwa kepintaran itu memang menurun, maksudnya turun dari orang tuanya atau garisnya gitu, tetapi persentasenya pasti berbeda setiap orang. Nggak mungkin semuanya pinter jadi pinter semua tuh enggak. Nah, itu yang bisa dipengaruhi oleh lingkungan gitu. Nah, lalu beragam faktor lingkungan yang belum beragam faktor lingkungan yang secara terpadu udah tadi terpadu atau terpisah merangsang perkembangan potensi-potensi biologis individu dalam membentuk pola karakteristik tingkah laku. Tadi Bunda bilang bahwa pertumbuhan yang sifatnya fisik atau biologis itu bisa kita lihat, tetapi yang pola karakter atau tingkah laku kita harus dalami dalam jangka waktu yang lama. Nggak bisa saya ketemu Ria sekali terus saya bilang wah ini Ria pendiam, karena mungkin hari itu Ria lagi nggak mood gitu kan ya buat ngomong sarimawan misalnya, lalu dia nggak ngomong banyak, lalu saya bilang oh Ria pendiam nih, oh belum tentu gitu kan, mungkin hari itu dia bad mood aja. Maka dengan 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan atau bahkan lebih, maka kita akan mengetahui bagaimana sifat asli Ria misalnya seperti itu. Nah, lalu ada karakteristik faktor biologis gitu kan ya. Itu sifatnya tetap, artinya begini. Kalau misalnya kamu terlahir nih dari heredity faktor gitu kan ya, ya udah itu memang nggak ada perubahan, nggak mungkin terus ketika kita tidak berikan perlakuan makanya nggak ada perubahannya. Misalnya gini, kamu terlahir karena orang tuanya keriting misalnya, anaknya terus keluarnya keriting juga gitu kan, nggak bisa terus jadi lurus dalam waktu yang lama gitu kan, nggak bisa, karena memang itu heredity, itu gen lah bahasanya. Tapi kita bisa merubahnya dengan memberikan misalnya catok gitu kan, atau treatment tertentu terhadap heredity tadi. Nah, lalu karakteristik faktor sosial psikologis itu yang dipengaruhi oleh lingkungan gitu kan ya, faktor sosial psikologis. Jadi attitude kita, sikap kita terhadap sesuatu atau terhadap respon kita terhadap lingkungan gitu. Nah, itu dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau dalam pembelajaran begini nih, saya ingin ngomong bahwa kita hari ini ngomong tentang fluidana gitu kan. Bu Ina akan cerita sama kalian atau kalian minta tolong memberikan contoh apa sih fluida yang ada di sekitar kalian gitu kan ya. Mungkin kalau sebelah rumahnya bakul sate atau orang jualan sate, dia akan bilang, "Bu, bumbu kacang, Bu, kecap, Bu." Salahkah? Enggak salah. Ya kan? Karena yang dia lihat itu gitu kan ya. Jadi terus kalau misalnya yang dekat pantai bilangnya, "Bu, air laut." Terus, "Bu, minyak." Misalnya, atau Bu, oli gitu kan, kalau orang yang tinggalnya di seputar kilang minyak, itu boleh karena konsepsi anak terbentuk dari apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, atau apa pengalaman dia sebelumnya sebelum masuk ke kelas gitu kan ya. Nah, faktor-faktor inilah yang kemudian membentuk karakter
si anak gitu. Karena faktor lingkungan itu sangat berpengaruh ya. Ada sebenarnya gini, faktor lingkungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak itu pengaruhnya ada dua pro kontranya, ada pro ada yang kontra gitu kan ya. Tapi sebagian besar memang pro gitu. Walaupun semuanya kembali kepada ya balik ke dirinya masing-masing, tapi kan nggak bisa seperti itu gitu. Next, Neng. Nah, perbedaan individu. Setiap individu memiliki karakteristik khas yang berbeda sesuai dengan keterpaduan karakteristik bawaan dan karakteristik atau yang dipengaruhi oleh lingkungan, ya kan? Nah, perbedaan dalam perbedaan individu itu variasi yang terjadi baik variasi dari aspek fisik maupun psikologis. Jadi bukan hanya tinggi, berat, no, tetapi apakah kemampuan kamu menyampaikan permasalahan, kemampuan kamu misalnya mengidentifikasi permasalahan, kemampuan kamu menceritakan ulang itu juga bagian dari proses berkembang begitu kan ya. Jadi yang berkembang bukan cuma oke, kuliahnya jadi nilainya jadi tinggi. Kemudian itu berkembang, iya itu bagian, tetapi ada proses lain misalnya kamu menjadi lebih rapi tulisannya, kemudian menjadi lebih bisa menyelesaikan permasalahan begitu. Nah, terus pengukuran kapasitas mental dan menghitung umur kronologis sebagai faktor yang mewakili tingkat kematangan anak. Kenapa? Kalau zaman dulu itu sekolah mau usia 5 tahun, 6 tahun masih boleh kan ya masuk ya di negeri ya. Walaupun sebenarnya kadang-kadang gurunya ngerasa bahwa ini kurang mandiri nih sehingga kayaknya harus diturunkan dulu aja. Jadi tidak dinaikkan kelas karena menunggu umurnya kan gitu tuh. Saat ini enggak, saat ini masuk sekolah SD harus 7 tahun. Nah, itu karena melihat sisi kemandirian anak. Sebentar ya Bu Ina, minum sebentar, haus sekali. Bentar.
Boleh yang mau ngambil kopi, Cis. Cis ngopi. Udah ngantuk banget, nggak tahu deh dari hari ini kenapa ngantuk banget. Nah, kalau mau izin nggak apa-apa, nggak usah nahan pipis ya. Bahaya. Oke. Kita lanjut. Sampai gimana tadi? Oke. Tes intelijensi atau kesiapan anak untuk belajar. Bunda pernah tinggal di Korea Selatan. Betapa habit di sana tuh luar biasa untuk anak jenjang tertentu. Jadi waktu itu tetangga apartemen itu punya anak usia kelas 2 SD. Di sana kan sekolah itu kan nggak ada yang diantar orang tua, nggak ada yang dijemput, apalagi ditungguin kalau kita gitu kan. Kalau tempat kita tuh kan nganterin anak terus pada ibu-ibunya main ngerumpih gitu kan ya. Nah, karena nggak ada. Jadi anak itu berangkat dengan bis sekolah, pulang dengan bis sekolah gitu kan ya. Kadang-kadang saya suka ngeliatin tuh anak tetangga apartemen sebelah kamar saya tuh, sebelah apartemen saya. Jadi kami di lantai 19. Jadi kadang-kadang kan kita itu ya kalau di sekolah itu ditungguin pulang disiapin makan gitu kan ya, terus diambilin makan disuapin gitu kan, tuh usia SD itu, dan saya kadang-kadang masih melakukan juga walaupun itu salah. Nah di sana itu saya lihat dia dan anaknya tuh yang benar-benar mandiri banget gitu kan ya. Pulang sekolah dia naik bis dan dia tahu waktu itu berbarengan dengan saya dari belanja gitu kan, naik ke lantai 19, dia tahu tante aku aja yang pencet, aku tahu ketika di lift kan, dia udah langsung pencet 19, dia masuk kamar, saya tanyain gini, kamu udah makan? Udah, dia bilang, aku nanti akan masak sendiri, dia bilang gitu, di Korea ya, anak kelas 2 SD. Terus karena Bu Ina tuh was-was gitu kan kalau kebakaran apa segala macem kan, Bu Ina masuklah ke tempat dia, tante boleh lihat di sini, kamu tante temenin kamu, tak bilang gitu. Terus kata dia nggak usah, aku sudah mandiri sendiri, dia bilang, tapi dia nyuruh masuk. Dan Bu Ina tuh dibikinin teh sama dia, ya kan. Dan dia tuh ngidupin kompor cetek gitu kan, kalau di sana kan yang kompor listrik gitu kan, dan itu sudah ada airnya, sudah ada tempat tehnya yang seduh gitu. Terus dia bikinin Bu Ina teh, Bu Ina liatin, wah luar biasa. Kalau kita tuh anaknya baru ngidupin kompor, jangan, itu bahaya, ini jangan, bahaya segala macam gitu kan ya. Nah habis itu, kamu memang biasa seperti ini sendiri, karena Bunda baru nampak kan. Ya tante, aku sendirian kayak gini pulang sekolah. Terus kalau kamu lapar gimana? Mommy sudah nyiapin makanan di kulkas, di freezer, dia bilang. Nanti aku bisa masak sendiri. Hah, Bunda langsung excited gitu. Kalau mereka kan makannya mie-mian doang. Jadi dia masak mie instan, kemudian dia goreng sosis, kemudian dia goreng nugget lah bahasanya. Dan dia biasa aja, naruhnya ya biasa aja. Jadi masak sendiri, Bu ini langsung, hah, ya ampun, dia masak sendiri, dia goreng telur sendiri, dia goreng nugget dan sosisnya sendiri, dia masak mie sendiri dan bisa, dan itu cekatan sekali. Nah itulah bedanya kita sama mereka gitu kan. Dan mereka tuh sejak usia kecil pun mereka udah mandiri gitu kan ya. Gimana ketika di TK itu pelajarannya tuh, tau nggak, pelajaran mengikat sepatu. Bayangin, ngikat sepatu aja pelajarannya. Nah, kita di Indonesia, ya kan? Kalau anak-anak kita nggak bisa pakai ikat sepatu, malah kita memanjakannya dengan membelikan sepatu yang kret-kret, yang yang nempel di kret-kret gitu loh, ditempel terus tarik, tempel tarik. Nah, itu kan karena tidak bisa pakai tali sepatu. Memang beda habit sih, beda cara gitu kan ya. Nah, itulah yang menurut Bu Ina mempengaruhi gitu kan ya. Bagaimana mereka dengan usia 8 tahun SD itu kan ya, dia udah bisa segala macam hal kayak gitu, kayak saya ngeliatnya excited aja, wah ini keren banget nih anak usia segini bisa kayak gini gitu loh. Dan di sana itu pulang kerjanya mereka rata-rata habis isya baru pulang kerja gitu, dan mereka kan hard worker banget di sana itu. Jadi anaknya ya biasa aja kalau kita udah disiapin rewang, ditungguin gitu kan, dan segala macam begitu. Itu kesiapan mereka dalam hal mereka memandirikan anak mereka sebelum masuk jenjang sekolah itu luar biasa. Itu yang Bu Ina amati sih, dan itu keren. Lanjut, Neng. Nah, kita masuk lagi bahwa saya langsung jadi melek loh. Minum white coffee,
bukan ngiklan ini, Bite Coffee. Saya pernah jalan-jalan ke Bandung sama teman-teman tuh ya, mau ke perpustakaannya. Di mana ya, yang ngomongnya ngapak tuh di mana? Makanya situlah ngomongnya ngapak. Jadi, Bu ada white coffee. Hah? White coffee itu apa? Enggak ada. Ini adanya Bite Coffee. Bite Coffee. Oh iya Bu, itu yang ini kan Bu, ini loh Bite Coffee kayak gini. Kita langsung lihat, mana sih Bite Coffee, ternyata white coffee ketika di Indonesia kan masuk ke berbagai suku, kemudian akan berubah nama menjadi Bite Coffee, dan ngomongnya harus ngegas, Bite Coffee. Bite Coffee gitu kan, jadi kayak pakai ngapak gitu. Oke, lanjut. Just kidding. Tapi itu real story. Perbedaan individu, ya kan? Tadi kita bilang bahwa ini heredity dan ini faktor lingkungan, ya kan? Nah, ada banyak hal gitu yang akhirnya orang memaklumi bahwa oh ya udah, karena bawaannya pinter ya udah pinter aja gitu kan. Padahal secara psikologis bahwa sebenarnya otak manusia itu sama. Belahan-belahannya itu sama, ibaratnya dompet-dompetnya, kantong-kantongnya itu sama gitu. Artinya setiap orang mempunyai kemampuan yang sama, hanya saja caranya dalam belajar berbeda kan gitu kan ya. Berbeda caranya. Kalau misalnya teman Bu Wina nih lagi ini aja, lagi merem aja sambil boboan gitu kan, tiba-tiba disuruh maju sama gurunya, tak maju, terus dia langsung bisa jawab. Nah, gue yang melototin gitu kan, tapi nggak ngerti-ngerti, ya kan? Itu beda. Jangan iri dengan nasibnya dia ya. Itu takdirnya dia gitu. Nasibnya udah bagus, dari sononya pinter. Nah, kita gimana nggak pinter? Maka saya harus belajar 2 kali atau bahkan 10 kali lebih banyak daripada dia supaya saya bisa menyamakan posisi dengan dia kan gitu tuh. Nah, itu udah, oh itu heredity, itu bawaan dia, di faktor X-nya dia gitu kan ya. Nah, lalu lingkungan yang seperti apa? Banyak sekali contohnya. Baik, yuk kita diskusi. Sebutkan contoh yang kalian mungkin temui dalam kehidupan sehari-hari atau diri kalian sendiri, mungkin yang itu tuh baik itu bawaan atau heredity, dan lingkungan yang menurut kalian tuh merubah atau berpengaruh di diri kalian. Silakan open mic. Muti, silakan Muti. Contohnya aja, Neng. Oh ini Bu, mungkin kalau bawaan itu kan saya itu dari ibu saya guru TK, jadi kayak mungkin tuh bawaannya kadang tuh riang gembira gitu, kadang kayak ini Muti agak beda tipis antara sebenarnya dia memuji dirinya sendiri sama memberikan contoh. Itu ya Neng ya, jadi bawaannya ceria aja gitu kan ya, apalagi Bu Wina gitu kan ya. Jadi kalau misalnya guru matematika bawaannya rumit gitu Neng ya. Kalau kimia bawaannya apa Neng, guru kimia Neng? kayak matematika paling Bu, agak rumit gimana gitu. Kalau kimia berarti bawaannya apa? CO2 mulu atau H2O mulu, enggak juga. Iya kan? Oke. Kalau menurut Bu Wina itu lingkungan deh, Neng. Bukan sebentar, kita ke gini dulu. Guru itu kan apa namanya? Maksudnya ibunya Mutia tuh guru TK. Guru TK kan harus full smile gitu kan ya. Nah, kemudian hal itu terus mempengaruhi Mutia yang misalnya sifatnya ceria. Misalnya sifatnya gitu rame. Apakah itu bawaan? Teman-teman? Lebih ke lingkungan ya kan ya? Itu lingkungan berarti Neng, bawaan belum gitu kan ya. Ayo, yang lain. Bu Ina juga bukan anak guru TK, tapi Bu Ina ceria, ya kan? Tapi saya juga gitu Bu, sebenarnya emang, tapi kadang kan kalau misalnya itu dibawa ke bawaan, terus nanti faktor lingkungannya kadang stres gitu karena misalnya ini kimia gitu. Nah itu berarti nggak termasuk ya Bu? Enggak, itu bukan ini. Karena ibu kamu TK, kalau Bu Ina menganalisanya adalah karena ibu kamu TK ceria dan menyelesaikan masalah seperti anak TK gitu kan misalnya nih. Lalu dia melakukan kamu
seperti dia memperlakukan anak dia gitu kan ya. Jadi akhirnya dia akan membentuk pola-pola atau karakter Mutiah yang bukan kekanak-kanakan bahasanya, yang seperti itu gitu. Jadi kayak, oh iya bisa, bagus gitu kan, itu kan kayak TK gitu kan. Gitu nggak sih Mutiah? Ibumu gitu nggak sih kalau ngomong? Iya Bu, kadang. Nah ya kan, berarti itu bukan bawaan, itu bisa jadi ke lingkungan, tapi nanti lingkungannya masuk di bagian mana, kita lihat nanti. Oke? Nggak apa-apa Mutia, itu malah bagus, itu jadi guru tuh jadi kayak Bunda bilang bahwa pendidikan zaman sekarang tuh beda dengan dulu. Kita harus bisa membawakan materi kimia, kita udah berat loh kimia itu, fisika kimia itu udah berat. Nek kamu sendiri ruwet, kelihatan mukamu harus ruwet ngajarinnya, ya udahlah, susah materi itu ditangkap gitu kan ya. Tetapi kita membawakannya dengan riang gembira gitu kan, bukan gembira riang-riang sendiri, enggak juga ya kan, pasti ada konteksnya. Kalau misalnya itu kita membawanya dengan cara yang bagus, cara yang baik, saya yakin orang akan anak-anak akan senang dengan kimia, dengan fisika gitu kan ya. Terus misal ada yang ngantuk nih, jangan permalukan anak kamu dengan orang ngantuk. Yang ngantuk itu jangan dipermalukan. Ya udah, kalau zaman dulu mah dilempar pakai kapur, twing. Kalau nggak pakai penghapus, twing gitu kan. Itu didikan zaman dulu gitu kan ya. Zaman sekarang mungkin kamu bisa pijitin lah pundak dia, deketin dia, pijitin pundaknya dia. Neng, ngelembur ya? Iya, gitu kan ya. Itu kan artinya kita bisa menyentuh dia ke hatinya, bahasanya Allah nih apa sih kok menyentuh, kayak lagunya Dewa 19 aja, sentuhlah dia, bukan kan. Jadi kayak kita menjadi guru ketika kita bisa diterima oleh anak kita, maka materi kita akan mudah dipahami, kayaknya seperti itu gitu kan. Maka kita dulu yang harus full smile, kita dulu yang harus membawakan diri kita itu seolah-olah kita ya kita temannya mereka, jadi mereka mau belajar sama kita gitu kan ya, dan materi kita menjadi gampang. Jadi bukan suatu kesalahan Muti apabila Mutia memang mempunyai sifat yang seperti itu nggak salah, hanya saja nanti ketika membawakan materi kimia tentunya dengan strategi-strategi tertentu. Karakter orang tuh beda loh. Ada yang ini micro teaching ya, ada yang sudah bawaannya kayak karismatik kayak guru gitu, ada juga gitu kan ya. Ketika Bunda ngajar micro teaching tuh yang dia ngomong aja udah kayak bu guru, jadi belumlah mulai ngajar tapi udah bawaannya kayak guru aja, tuh ada juga gitu kan. Di micro teaching itu kan saya menerapkan aturan, oke, yang cewek-cewek silakan pakai rok gitu kan ya. Kenapa? Itu ingin membentuk kepribadian kalian sebelum kalian masuk sekolah, you are ready to use gitu kan ya. Kalian harus bisa sudah nampak jiwa gurunya gitu kan ya. Nah, yang cowok-cowok silakan jangan jeansnya dicutikan dulu semester ini, pakailah celana kain gitu kan ya. Jadi ingin membentuk dia supaya tampak seperti Pak Guru gitu, karena sosok guru itu kan ya nampak gitu kan ya, kayak itu harus dibentuk dulu di semester micro teaching, di kuliah micro teaching, sehingga ketika kalian PLP sudah jadi mental gurunya, jiwa gurunya sudah ada gitu. Dan ada yang memang baru satu kali pertemuan dia baru ngomong assalamualaikum aja, itu udah kayak jiwanya guru banget gitu kan ya. Nah itu tuh bisa jadi bawaan juga tuh, jadi kayak jiwanya guru banget. Kayak jiwa tuh gimana sih ya, udah tahu kan maksud Bunda kan ya, kayak ini udah kayak guru banget deh pokoknya gitu dah. Nah seperti itu bisa jadi bawaan gitu ya Muti Ayah. Next, apa sih menurut kalian contoh deh, misalnya yang faktor bawaan apa, faktor lingkungan apa, kasih contohnya lalu argumentasi kalian seperti apa, silakan. Siapa ya? Lilis, boleh Lis. Pekim Nadia Ilda, silakan. Pekim Nadia Ilda, silakan Neng. Atau siapapun boleh mau bawaan dulu, boleh mau lingkungan dulu. Erba, Vira, silakan. Vir, kamu sambil di luar rumah ya, Vir ya? Iya Bu, mungkin kalau faktor bawaan tuh bisa ini nggak Bu, misalnya punya keinginan itu harus terlaksana gitu loh. Contohnya? Kaitannya terhadap belajar gimana?
Vira ini antara berjemur sama piknik. Kamu duduk di tikar pakai makanan nggak, Vir? Jangan-jangan tuh deket Vira tuh ada makanannya, keripik, kerupuk. Terus dia pakai tikar depan rumah. Kayaknya dia depan rumah soalnya. Atau depan dia ada sungai, Vir. Contohnya, Vir, dikaitkan terhadap pembelajaran, Neng. Gimana? Boleh yang lain dulu. Vira masih sambil menanti idenya muncul. Kalau kayak faktor bawaan kayak minat dan bakat gitu bisa nggak sih, Bu? Contohnya Ria. Kayak aku tuh nggak bisa gambar, tapi tuh orang tua aku semuanya bisa gambar, terus nanti nurun ke aku kayak bisa gambar gitu, Bu. Gitu, Itu Bu. masuk ke Faktor bawaan. Bisa nggak itu dipengaruhi? Bisa nggak itu diubah dengan dari faktor lingkungan, misalnya pola asuh? Kalau pola asuh bisa mungkin, Ibu. Yes, bisa. Berarti Kayak dilatih gitu ya, Bu? Yes, melatih gitu kan. Jadi ada juga yang sifatnya bawaan, tapi kita bisa mengubah itu gitu loh. Ya kan, seperti itu. Yang bawaan misalnya gini nih, Bunda bilang tadi, oh ini rambutnya keriting nih karena orang tuanya keriting, itu bawaan, ya kan? Terus bawaan lainnya adalah misalnya ada juga loh, walaupun sebenarnya bawaan itu kadang-kadang bisa kan, bawaan itu kan pasti karakter bawaan gitu bahasanya kan. Itu bisa juga diubah, ada yang nggak bisa diubah. Misalnya nih lahir dari keluarga yang mungkin temperamen. Pasti temperamen juga anaknya gitu kan. Ada pasti sebagian anaknya yang ikut temperamen juga, tapi itu bisa diubah gitu kan ya. Itu bisa sekali diubah. Kalau faktor lingkungan contohnya silakan. Siapa nih? Nadia. Nadia mau memberi contoh faktor lingkungan. Ini Bu, kalau misalnya gini, ada orang dia itu pendiam terus introvert gitu. Tapi dia terus itu kan bawaan ya, Bu. Terus dia lingkungannya, dia kuliahnya di keguruan, jadi dia dituntut untuk bisa bersosialisasi, bisa ya seperti itulah. Ngomong lah. Iya, gitu. Itu termasuk nggak? Bisa, pendiam tuh juga bawaan itu biasanya tuh. Ya kan itu bawaan tuh, dan kita ada yang kita mau ngomong kayak apapun dia sifatnya pendiam ya pendiam aja gitu loh. Terus itu juga bagian dari bawaan. Makasih Mutia. Yang lain? Mungkin faktor bawaan itu bisa kecerdasan ya, Bu. Oke, bagus. Apalagi gimana? Contohnya, Neng? Iya. Mungkin keturunan gitu, Bu. Kecerdasan itu dari keturunan, mungkin berapa persen dari orang tua gitu, Bu. Maksudnya dari keturunan RNA, DNA-nya begitu. Ngeri nih RNA, DNA, kimia banget kan ya. Ya benar Nadia. Jadi ada yang misalnya orang tuanya pinter maka anaknya pinter, ya kan? Pasti seperti itu. Nah, tetapi perkembangan pengetahuan saat ini adalah IQ atau pinternya orang tua itu sepertiga saja menyumbang persentase anaknya pinter, hanya sepertiga gitu kan ya. Artinya ya tetap secara DNA dia pinter nih, maka anaknya pasti akan terlahir pinter. Itu sepertiganya. Lalu yang berikutnya akan diperbaiki dan dibagusin oleh lingkungan seperti itu. Ya, oke. Yang lingkungan oke ya, misalnya mohon maaf kalau misalnya ada yang cacat gitu kan ya. Ya itu bawaan, heredity dia. Kan akhirnya dia akan mempengaruhi karakteristik anak itu dalam belajar gitu kan ya. Contohnya ya tadi saya nggak pinter maka saya harus 10 kali belajar lebih banyak daripada temannya yang pinter, atau mungkin saya ada yang lemot gitu tuh, ada yang lemot gitu kan ya, belajarnya lemot banget, ternyata ya memang dia bawaan dan kemudian bisa juga itu diubah dengan pola asuh begitu. Nah yang lingkungan, contoh lingkungan silakan. Saya, Bu. Silakan. Oh iya ada Zake. Silakan Zake. Kalau faktor lingkungan sendiri, Bu ya. Kalau saya pribadi menganggap tuh bahwa semua perbedaan individu tuh hampir semuanya tuh tergantung dari faktor lingkungannya, Bu. Yes. Bawaan itu hanya untuk
pelengkap saja gitu. Maksudnya kita dari lahir begini gitu. Nah, tapi membentuk semuanya hingga kita dewasa itu lingkungan, Bu. Oke. Kalau Bu Una malah sebaliknya, Tuh, Zaki. pemalas, Jadi pendiam, dan jadi faktor sebagainya gitu, bawaan Bu. tuh kayak cuman alasan orang lain untuk membela diri. Misal gini, yo, Mungkin seperti itu, Bu. Soalnya kan ada orang pendiam, Bu. yes, Orang pendiam sekolah, nah itu tetap bertemu dengan teman-teman yang baru, nah. Dan teman-teman itu mengajak dia untuk berbaur. Kan secara tidak langsung itu merubah sikap dia, Bu. Terus anak-anak yang pintar, pertama dia nggak pintar gitu, tapi berhubung di sekolah dengan anak yang pintar, dia ikut ambis tuh, ikut pintar juga, seperti itu. Mungkin seperti itu, Bu. kaget deh Bu Una. Iya bisa juga seperti itu nih anak Bu Una sampai piringnya jatuh, kaget gue. Ya benar ya Zaki ya, artinya kan sebenarnya bawaan seperti apapun bisa diubah dengan pola, dengan lingkungan seperti itu. Kadang-kadang bilang gini, ini jarang mandi nih, ini bawaan orok gitu kan. Itu kan semacam alasan aja gitu kan. Bisa loh diubah gitu kan ya, atau misalnya malesan atau ngantukan. Ini ngantukan terutama. Misalnya gini, suami saya nih dia diem sekian detik aja, sekian menit aja udah ketiduran gitu kan. Kalau kita kan ya misalnya cewek tidur tuh harus di tempat yang enak, harus ada bantal, harus dingin dan semacam-macam gitu kan ya. Ini enggak nih, mau panas mau dingin tidur aja gitu kan ya, kayak apa sih kalau orang Jawa bilang nempel bantal molor gitu kan. Pelor, tau enggak? Nempel bantal molor gitu, tidur gitu, nempel bantal tidur gitu kan. Kalau dia emang gini, ya ini coba ditahan dulu dong ini. Nggak bisa, ini bawaan orok gitu kan. Nah itu bawaan orok gitu kan. Kalau menurut saya itu bukan bawaan orok, itu sebagai bentuk ya pembelaan diri gitu kan, ya bukannya nggak nerima ya, bukan. Jadi yang sifatnya itu sudah gennya sudah ada gitu kan ya. Gennya sudah ada di kita. Hanya tinggal kita bagaimana mengolahnya gitu. Nah, kalau lingkungan lebih kepada bahwa ini faktor ini mempengaruhi saya. Misalnya saya tadi ngantuan misalnya, lalu dibiasakan misalnya sama orang tua kita tidak tidak ngantuan atau berusaha bertahan dengan ngantuknya kita. Saya malah gagal fokus sama Mutia angkat jemuran dulu. Di chat room Mutia, Bu izin ngangkat jemuran dulu Neng, sekalian jemuran saya Neng. Akhirnya kan itu bisa mengubah karakter kita seperti yang Zaki tadi sampaikan, bahwa semua bisa loh diubah dengan pola asuh, dengan cara-cara tertentu begitu. Next nih lebih spesifik lagi. Next Neng. Oke. Faktor kita udah ngomong bawaan ya. Bawaan itu adalah sesuatu yang sebenarnya ya udah itu takdirnya kamu, misalnya terlahir cacat, maka itu karakter dia menjadi minder gitu kan ya. Mindernya dia tuh karena dia terlahir cacat gitu kan ya. Itu ya oke, itu dibuang. Itu juga bagian dari hal yang mempengaruhi atau faktor yang mempengaruhi dia dalam belajar gitu. Sekarang kita akan bahas masalah faktor lingkungannya. Ini yang paling dominan gitu kan ya. Bagaimana sebenarnya gini, banyak ahli yang sebenarnya pro dan kontra terhadap pengaruh faktor lingkungan terhadap perkembangan individu gitu kan ya. Belajar ada teori-teori Piaget, ada behavior, bagaimana lingkungan itu Gestalt, bagaimana lingkungan itu mempengaruhi seseorang anak gitu kan ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Kira-kira menurut kalian dari status sosial ekonomi, pola asuh, budaya keluarga misalnya, atau budaya budaya tempat tertentu itu kan mempengaruhi kita, mempengaruhi karakter kita. Terus urutan kelahiran itu mempengaruhi. Ada yang bilang gini, anak pertama itu pasti mandiri gitu kan ya. Itu urutan kelahiran kalau versi Jawanya. Maka ketika adik-adiknya yang akan masuk sekolah tuh kakak yang nomor 1 yang akan nemenin kemana-mana gitu kan ya, atau anak keberapa ini cenderung lebih manja gitu. Nah itu urutan kelahiran. Yuk sekarang berikan contoh masing-masing yang mungkin bisa kalian lihat dari lingkungan kalian, dari mungkin tetangga kalian atau bahkan diri kalian sendiri. Faktor-faktor ini contohnya apa sih? Silakan open mic. Siapa yang belum? Erba udah belum tadi ya. Cindy, Sulistianingsi, Sulis Pinky Woman. Yuk Neng, open mic yuk. Saya Bu. Iya Bu, maju Bu.
Kalau yang urutan kelahiran itu karena saya kan anak tengah dari 3 bersaudara. Jadi saya ngerasa kalau jadi anak tengah itu lebih pendiam gitu daripada kakak ataupun adiknya, dan teman-teman saya yang anak tengah juga kayaknya sama kayak gitu. Iya, iya, iya. Ya, Neng, itu kayak urutan apa ya, gini-gini kayak semacam sebenarnya mitos ya. Tapi paradigma masyarakat kita tuh begitu, dan kebetulan kamu melihat lingkungan kamu yang dekat-dekat dengan kamu, teman-teman yang sama statusnya dengan kamu, sama ya ternyata anak ke tengah itu pendiam gitu kan ya. Ada nggak anak tengah lainnya yang pecicilan tidak pendiam? Adik saya Ada nggak? Ada nggak di sini? Ada? Oh, berarti benar gitu ya. Oke, makasih Neng. Itu salah satu contohnya ya. Jadi tadi Nadia udah bilang kok Nadia siapa tadi? Cindy udah bilang urutan kelahiran tuh kayaknya ternyata ini mempengaruhi individu, yaitu saya menjadi pendiam bukannya karena urutan saya anak ketengahan gitu, anak tengah gitu. Jadi pendiam. Oke, good. Terima kasih contohnya. Yang lain boleh menyebutkan yang manapun. Saya Bu yang status sosial ekonomi orang tua. Silakan Ria. Contohnya namanya ada suatu keluarga tuh yang mampu gitu loh Bu. Jadi dia bisa meleskan anaknya, fasilitas terpenuhi, semuanya ada. Terus sedangkan ada yang kurang mampu, jadi pemainnya mau belajar tuh ya harus lebih bekerja keras lagi. Namanya di les tuh diajarin rumus cepat, sedangkan kita nggak tahu apa-apa. Jadi butuh ekstra lebih daripada yang les gitu loh Bu. Itu kayaknya juga mempengaruhi deh Bu. Yes. Jadi apa pengaruhnya terhadap individu? Ria lebih jelaskan lagi, apa pengaruhnya terhadap individu? Kalau tadi kan pengaruhnya, oh ya soal ekonomi ternyata dilesin segala macam. Pengaruh terhadap individu apa? Si anak yang terlahir ekonomi bagus tadi dia lebih, terus yang ekonomi lemah lebih apa? Kalau yang ekonomi bagus tuh kayak lebih, oh aku udah ada pegangan nih, jadi kemana nggak bisa kan nanti bisa tanya guru les gitu. Kalau yang ekonominya kurang bagus kan jadi kayak, kok aku nggak tahu rumus ini ya, sedangkan dia bisa tahu, kayak lebih minder gitu loh Bu. Satu lebih minder, kedua mungkin lebih giat ya, lebih giat dalam belajarnya gitu kan ya. Jadi kadang-kadang dampaknya ada positif ada negatif. Bunda kan pernah ceritakan bahwa zonasi itu berpengaruh jelek, itu salah satu contohnya gitu kan ya. Sosial ekonomi itu akhirnya mempengaruhi siswa atau seseorang dalam hal karakternya. Ada yang terus kalau lihat pola sekarang tuh ya, kan anak-anak sekarang tuh kan gayanya mamanya luar biasa pokoknya. Kalau lihat di mall itu ya, bajunya udah kayak sudah kayak saringan tahu. Tahu saringan tahu? Saringan tahu tuh tipis gitu kan, itu saringan tahu. Kemudian kalau pakai baju kayak lepet, kamu tahu lepet nggak? Lepet itu makanan dari ketan yang kayak arem-arem yang dibungkus ketat gitu kan, ya kan lepet tuh. Nah itu, atau minjem baju adiknya gitu kan ya. Nah karena mengikuti tren dan gaya saat ini, kadang-kadang anak-anak zaman sekarang lupa diri gitu kan ya, bahwa banyak tuh yang kasus yang viral itu gayanya minta ampun deh, keluar masuk kafe ternyata rumah orang tuanya mau roboh gitu kan. Itu pernah dibahas ya, pernah viral ya seperti itu ya. Nah ada yang akhirnya karena status sosial ekonomi orang tuanya itu rendah, kemudian dia ngeles nih, beralasan misalnya mau belajar di rumah kamu ya, aku nggak bisa soalnya ini. Karena karena dia minder dengan kondisi rumahnya misalnya. Jadi akhirnya membuat dia memiliki karakter yang minder gitu kan ya, atau bahkan ada yang apa adanya kan gitu kan. Kita ngomongin tentang personal individunya. Lalu ada apa adanya, ya udah nih tapi kondisi rumahku gini ya, itu kan apa adanya gitu. Dan ada yang bahkan hedon gitu kan, borjuis kayak gitu. Nah padahal orang tuanya nggak mampu kan gitu. Nah itu contoh dari status sosial ekonomi orang tua begitu. Nah lanjut yang lainnya. Terima kasih Ria. Yang lain boleh pola asuh gimana? Aziza atau silakan Neng, yang mana?
Mana Neng? Saya Bu contoh yang pola asuh orang tua. Ketika Mhm. anak tuh sedang meminta sesuatu tapi tidak dibeli marah-marah gitu toh, Bu. Mhm. Terus orang tua menasihatnya itu bukan marah tapi dengan halus. Jadi anak itu merasa oh ya gini gitu. Ya, Erba. Bagus. Jadi kadang-kadang pola asuh orang tua, bukan kadang-kadang memang ya, kalau misalnya ngomong secara agama, pendidikan terbaik itu, madrasah terbaik itu adalah di rumah. Kan gitu tuh ya. Dan sebenarnya guru terbaik itu adalah ibu, kan gitu toh. Nah, pola asuh ini menjadi bagian paling penting yang mengubah, bahkan kalau menurut Bu Ina merubah peradaban. Gitu. Tadi Erba bilang bahwa ada yang terus memberi pengasuhannya itu ya karena mungkin dari mampu, apapun yang diinginkan dikasih gitu kan ya. Ada juga yang memang mungkin secara ekonomi dia kurang mampu, tetapi terus ketika anaknya minta penyampaian untuk penolakan atau ketidakmampuan untuk memenuhi apa yang diinginkan anaknya itu, lalu dia disampaikan dengan marah-marah, maka itu akan membentuk gitu kan ya bahasanya, membentuk karakter anaknya kan gitu ya, kan yang gitu kan maksudnya Erba? Iya Bu, anaknya Oke. jadi lebih membantah kalau bicara orang tua itu lebih keras dari anak itu, anaknya malah jadi nggak nurut sama orang tua. Yes, betul. Baik Erba, thank you very much, bagus sekali. Ada lagi Safira, Talita, Syarafina. Vin, Izin Safira, masuk, Davina. Ibu. Silakan, sudah dibuka pintunya, Neng? Sudah di dalam, Neng? Aziza? Mau Silakan, Kak. menjelaskan yang budaya dari faktor keluarga saya sendiri itu, orang tua itu mengajarkan saya untuk budaya hemat. Dalam artian, kalau misalkan mau beli sesuatu itu sesuai kebutuhan dulu, jangan keinginan. Dan kalau misalkan ada uang saku lebih atau sekiranya jajan lebih 1.000 atau 500 itu ditaruh di celengan gitu Bu. Jadi dari SD sampai sekarang kuliah itu jadi kayak sebuah kebiasaan untuk diri saya. Oke, Bu Ina agak sedikit meluruskan yang Aziza sampaikan. Kalau Aziza sampaikan tadi, menurut teman-teman, apakah itu budaya atau lebih ke pola asuh? Pola asuh. Yes. Kalau ya itu budaya, kita kadang-kadang beda menyebutkan habit dan budaya. Habitual itu kan sesuatu yang kita lakukan terus-menerus, kemudian menjadi budaya bahasanya, gitu kan ya. Itu juga bisa masuk ke pola asuh ya, Neng Azizah ya. Pola asuh dalam konteks ini hemat, gitu kan ya. Itu ada orang tua yang benar-benar ngajarin anaknya ketika kamu punya uang, maka kamu harus berhemat. Dan ketika minta uang tuh nggak langsung dipenuhi. Kayak Bu Ina deh, contoh deh. Ibaratnya Bu Ina dari orang mampu kok, tapi papahnya saya nggak ketika saya minta uang saya harus langsung dikasih, itu enggak. Jadi saya harus berusaha dulu. Saya harus misalnya ya udah kamu nabung dulu nanti papa nambahin. Bukan karena pelit, bukan, tetapi lebih mengajarkan untuk berjuang untuk mendapatkan sesuatu gitu. Waktu kuliah juga Bu Ina ngelesin kok, walaupun gajinya kecil gitu kan zaman dulu seperti itu. Nah, itu lebih kepada pola asuh, pembentukan atau kebiasaan yang ditanamkan orang tua kita terhadap kita tentang sesuatu hal yang sifatnya menurut mereka atau menurut pandangan mereka baik gitu ya. Jadi itu masuk ke pola asuh orang tua ya, Neng Azizah ya. Nah, kalau budaya jadi lebih kepada oh nih Jawa sama Sumatera ini beda nih ya, karena seperti itu budaya. Jadi budaya yang orang misalnya orang Timur sama orang Jawa itu beda, itu budaya di situ, Neng. Kalau Bu Ina boleh luruskan seperti itu. Ayo, siapa yang akan kasih contoh budaya? Gimana Mutia? Silakan. Kalau dulu saya di asrama itu kan jadi satu asrama itu ada yang orang Jawa, ada yang orang luar Jawa. Maksudnya ini saya bukan menyindir orang luar Jawa ya teman-teman. Ini saya nggak apa-apa, kita belajar pengalaman saya gitu. Jadi itu dulu kamarnya itu dipisah Bu. Jadi kalau yang orang luar Jawa itu kadang tuh mereka tuh merasa kan kadang sering tuh kalau di asrama kan kayak lagi marahan gitu kalau enggak ada masalah gitu. Terus mereka itu membela dirinya kayak gini.
apa namanya, kami orang Jawa ini emang seperti ini loh ngomongnya, apa, keras. Jadi untuk orang yang Jawa, mohon maaf kalau misalnya, apa namanya, kita kira kami ini marah-marah padahal enggak, seperti itu, Bu. Ya, ya Sedangkan benar. orang Nah Jawa itu. itu, ini kita emang juga, kita orangnya tuh emang pendiam-diam, jadi kalau dikon misuh-misuh gitu ya, apa, ya nggak bisa gitu. Kalau mungkin itu, Bu, kalau menurut Yes, saya. good, betul. Budaya itu baru budaya ya, Zah ya. Jadi budaya itu kebiasaan yang berbeda yang dipengaruhi karena geografis dari orang tersebut. Nah, lebih kayak gitu kan ya. Misalnya nih, kenapa sih orang Sumatera kalau ngomong kenceng banget gitu kan ya? Bu Ina di Sumatera nih. Kenapa kalau ngomong cepet banget kayak Bu Ina nih? Ya iya, karena mungkin di luar Jawa itu jarak antar rumah satu dengan rumah lainnya itu jauh-jauh. Jadi kalau Bu Ina manggil Azizah, Azizah, enggak denger. Jadi harus Azizah gitu kan. Itu baru denger gitu kan ya. Nah, itu salah satunya gitu kan ya. Atau kalau di Jawa kan karena rumahnya rapat-rapat jadi ngomongnya nggak mungkin kencang juga kedengeran sa-RT gitu kan ya. Jadi ngomongnya Azizah, Mutia udah denger gitu kan ya. Jadi kayak benar salah satunya adalah kebiasaan itu yang membentuk karakter, bukan keras gitu kan. Kayak misalnya mohon maaf nih orang Medan misalnya. Jadi dia ngomongnya begitu. Kita yang jadi tetangganya kaget. Kayak kita pernah bilang gini nih, pernah di tetangganya Bu Ina orang Medan baru pindah. Jadi dia parkir mobil. Dia ngomong nih, banting setirnya, banting gitu kan. Kita kan, nih kalau aku yang nyetir kayaknya aku langsung nangis deh, mutung deh bahasanya. Dia nyuruh anaknya masukin mobil ke garasinya tuh kayak marah-marah gitu, padahal itu nggak marah gitu kan. Kita awalnya dengernya, banting, kau luruskan itu setirnya, kau luruskan katanya. Kau banting, ku bilang ku banting kau gitu kan. Kita kan dengernya, aduh, wes ini kok gianter gitu kan, ngomongnya kok kenceng banget gitu kan, kayak marah-marah nih, udah kayak berantem aja berdua. Yang anaknya jawab bilang, sudah aku banting ini, sudah aku banting, tak bisa gitu kan. Udah kita lihatnya tuh kita ngeliatnya, lah masukin mobil pakai berantem gitu kan, tidak gitu kan ya. Itu budaya mereka karena cara mereka saat itu memang kebiasaan mereka. Ya mereka ngomongnya kenceng, tetapi bagi kita yang tidak terbiasa mendengarnya itu kayak marah gitu kan ya, kayak tadi kasus di asrama Muti itu. Ya bagi yang ngomong biasa aja karena kami ngomong memang pakai bahasa kenceng-kenceng gitu. Yang lain lihatnya, waduh kita nggak bisa seperti ini gitu kan karena kita udah tersinggung duluan kalau kita di Jawa gitu kan. Ini nanya apa marah gitu kan. Nanya tapi kayak marah kayak gitu. Nah, itu tuh perbedaan budaya. Akhirnya itu mempengaruhi karakter anak dalam belajar. Gimana contohnya? Mungkin dalam kelas di inilah bahasa sopan santun, etika di masyarakat Jawa kan mungkin akan dia akan ketika dia nanya dia harus Bu saya izin bertanya dan lain-lain gitu kan. Ini enggak, ini langsung ngomong seperti itu tuh budaya gitu. Nah, itu yang sebenarnya juga contoh dari faktor budaya atau lingkungan dalam sisi aspek budaya seperti itu. Itu benar ya Mutia, terima kasih sekali. Oke. Yang belum apa? Sudah semua? Pola asuh, sosial ekonomi orang tua, budaya, urutan kelahiran, dah ya. Artinya begini, memang semuanya itu apa tuh namanya? Ya bawaan gitu kan, tetapi dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak ketika kita memahami karakteristik mereka yang berbeda, tentunya individunya mereka berbeda, itu membuat kita jadi guru itu kita bisa memahami bahwa oh anak ini caranya begini. Karakter si Aziza begini, si Lilis begini, Aprilia begini. Maka saya akan memperlakukannya menjadi begini gitu kan. Tapi kan kita tidak bisa secara personal mendekati mereka satu persatu karena satu kelas itu 30 misalnya atau 28 misalnya. Maka dengan pola dominan yang ada di situ kita bisa memilih strategi apa yang kita gunakan gitu kan ya. Jadi perbedaan individu ketika belajar kalau kamu samaratakan semuanya, ini misalnya mohon maaf saya pernah punya mahasiswa dari timur, dari Papua. Jadi ngajarin fisika dasar, gitu kan ya. Kita nih ngomongin fisika dasar kan kalian juga dapat kan ya. Itu yang sudah
menggunakan rumus, persamaan, penurunan. Nah, mereka baru menjumlahkan. Ketika saya bilang berapa ratus dibagi berapa, dia akan angkat tangan dia begini, terus dia angkat kakinya, dia buka sepatu, dia angkat kakinya, dia mau membagi dengan cara manual gitu kan ya. Dia angkat kakinya, dia buka sepatu, dia angkat 5 jari kakinya diangkat semua. Dia bilang gini, "Ibu, tidak bisa ya Ibu, ini jumlah kaki dan tangan saya jarinya tidak cukup ya untuk membagi itu ya Ibu." Kamu kayak gitu kan ya. Terus kita kan kaget tuh, loh ini udah taraf kuliah gitu kan ya. Kenapa masih membagi dengan cara seperti itu gitu kan ya. Nah itu artinya saya nggak bisa mengajar dengan cara seperti itu ke dia gitu. Maka saya akan memperlakukan dia berbeda dengan kelas lainnya. Lah kalau kelas lainnya saya paksa menunggu dia, ya kelas lainnya terhambat dong proses belajarnya dong. Karena yang lainnya udah sampai ke materi yang lebih jauh lagi gitu kan ya. Artinya nggak bisa dong kita perlakukan sama untuk kelas itu begitu. Satu lagi adalah konsep pembagian. Mereka tuh susah sekali konsep pembagian. Ada satu mangga kamu bagi menjadi kamu bagi untuk 5 orang. Tidak bisa Ibu, katanya gitu. Satu mangga untuk 1 orang atau satu mangga untuk 2 orang, tidak bisa satu mangga untuk 5 orang ya Ibu, katanya kayak gitu kan. Jadi akhirnya saya mengajarkan pembagian dulu ke anak itu. Nah, konsep-konsep seperti itulah yang kadang-kadang ini budayanya mereka, ini cara mereka. Setiap daerah itu mempunyai kelemahan dalam hal-hal tertentu dalam belajar. Misalnya tadi konsep pembagian itu susah bagi mereka. Kemudian konsep pembagian ya penyebutan satuan. Saya bilang saya beli ikan, ada ibu jual ikan harganya 500 juta. Saya bayar 500.000 dia nggak mau. Dia maunya dibayar 500 juta. Dan itu gitu. Jadi 500 juta tidak bisa nih 500.000 ini 500 juta katanya kayak gitu kan. 500 juta kan ya 500.000 juga kan. Nah itu nggak mau, maunya bayar 500 juta. 500 juta. Ini 500.000 sama, susah sekali menjelaskannya seperti itu. Konsep banyak sekali konsep-konsep. Nah hal seperti itu yang akhirnya mempengaruhi individu dalam belajar karena karakter seseorang itu terus akhirnya membuat budaya-budaya tertentu atau habit-habit tertentu dalam belajar. Ketika gurunya tidak tepat dalam memperlakukan dia, maka ya udah yang terjadi tidak akan terjadi proses belajar. Nah, seperti itu ya. Bagaimana kita melihat bahwa oh, si A, si B, si C itu berbeda. Ya kan, dan faktor lingkungan mempengaruhi. Maka kita bisa memilih hal yang paling tepat begitu. Next, Neng. Oke. Nah, berikutnya adalah perbedaan apa akibat ada faktor yang lingkungan tadi. Neng, lanjut Neng. Ada perubahan atau perbedaan perkembangan kognitif anak. Di slide 7, Neng. Perkembangan kognitif anak itu, perbedaan kognitif anak itu misal begini deh. Dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kognitif. Ya kan yang sifatnya pengetahuan. Nah, ini bisa jadi hasil belajar, tes belajar. Nah, kalau perbedaan kognitif itu bisa atau merupakan perpaduan antara faktor hereditas atau pembawaan dan faktor lingkungan. Ya kan? Tadi ya aslinya memang dia keturunan orang pintar, maka dia pintar, gitu kan ya. Tetapi ada lagi tadi bilang bahwa ya kalau misalnya kamu nggak pintar, kamu belajar. Maka perbedaan kognitif ini merupakan perpaduan 2 faktor, lingkungan dan hereditas gitu kan ya. Maka ini menimbulkan perbedaan individu. Nah, jadi kayak alamiah dan desain. Alamiahnya apa? Ya tadi bapaknya pintar, ibunya pintar, anaknya mesti pintar kan gitu tuh definisinya orang gitu kan ya. Terus desainnya adalah apa? Kalau misalnya dia pinter, maka saya nggak pinter, maka untuk saya mungkin sedikit menyamakan posisi dengan dia, maka harus belajar 10 kali lebih banyak daripada dia ketika dia belajar, kan gitu tuh. Nah, yang berikutnya adalah bukan hal kognitif saja, tetapi dari sisi kecakapan bahasa. Ya kan? Tadi Wina kasih contoh bahwa dalam hal bahasa susah sekali. Ada nggak di kelas ini yang mungkin dari daerah di luar Jawa yang bahasanya kelihatan berbeda dengan kita? Ada nggak? Misalnya dari tadi di kelas A dari NTB. Jadi
kayak masyarakat tertentu ini kita bukan disras ya, tidak, tetapi mengambil contoh bahwa ini berbeda kayak gitu kan ya. Satu lagi yang mungkin yang karena faktor mohon maaf apa tuh namanya kalau tidak bisa membedakan huruf A sama apa ya lupa, disleksia itu loh. Nah, terus anak yang tuli itu kan karena informasi yang masuk ke dia sedikit karena masalah pendengaran, akhirnya kemampuan berbahasanya juga menjadi kurang, ya kan? Nah, ini berpengaruh dalam pembelajaran dalam hal apa? Kemampuan yang menyatakan ide. Jadi kayak misal dia belajar, kita misalnya tanya, guru nanya apa, coba yang gini, silakan argumentasi. Itu akhirnya kemampuan dia menyatakan ide dia, argumentasi dia dalam bentuk kata dan kalimat yang bermakna dan logis dan sistematis. Jadi itunya akhirnya berpengaruh, gitu kan ya. Ada anak yang mahasiswa lah ya, ada mahasiswa yang susah, dia sudah ngomong, tapi bulet omongannya, tahu bulet itu? Bulet itu ngomongnya banyak, tapi itu sebenarnya sakjane iki intinya ngomong iki gitu loh, cuman ini aja intinya gitu kan. Ada yang seperti itu kan kelemahan dalam faktor bahasa. Dia tahu maksudnya apa, tetapi dia tidak bisa menyatakan dalam kalimat-kalimat yang baik seperti itu. Itu juga ada perbedaan kecakapan bahasa. Mungkin bisa jadi karena ibunya pendiam, bapaknya pendiam misalnya, maka karena komunikasinya sedikit sekali di rumah, lalu dia membawa dirinya ketika masuk ke komunitas, misalnya ke angkatan 2019, lalu dia menjadi pendiam. Nah, ketika ditanya, maka dia sulit sekali untuk mengeluarkan idenya. Nah, seperti itu. Itu juga bisa dipengaruhi oleh faktor kecerdasan dan lingkungan. Seperti itu. Ada loh yang anaknya pendiam, orang tuanya pendiam, terus anaknya jadi pendiam, dan susah sekali untuk menyampaikan ide dia. Begitu. Lanjut. Perbedaan apa lagi? Sudah kognitif, kemudian kecakapan bahasa, terus yang berikutnya adalah next nomor 8, Neng. Nah, berikutnya adalah perbedaan motorik ya. Hand on bahasanya. Motoriknya itu bisa jadi berbeda akibat lingkungan misalnya. Kemampuan melakukan koordinasi kerja syaraf motorik yang diproses saraf pusat untuk melakukan kegiatan. Jadi kecakapan motorik itu kayak misalnya cepat tanggap nggak dia gitu kan ya, terampil nggak, cekatan nggak gitu. Nah, jadi kematangan pertumbuhan fisik dan kemampuan berpikir. Ini adanya kesesuaian rangsangan dengan respon. Misalnya salah satu yang pendiam juga tuh deh, kayaknya dia kayak slow motion. Ya karakternya memang seperti itu gitu kan. Kadang-kadang yang misalnya gurunya fast gitu kan, kalau nungguin temen yang slow motion gitu kayak kita gemes sendiri, nggak tekan-tekan lama banget gitu kan ya. Tapi nggak bisa juga yang model kayak Bu Ina nih ngomongnya cut kayak kereta api ekspres gitu kan. Tiba-tiba Bu Ina disuruh ngomong, oke kelas, hari ini kita akan belajar PPD gitu kan ya. Wah, ya nggak bisa karena karakter saya dengan pembawaan gaya bicara ngomongnya seperti ini. Ketika saya berusaha untuk saya akan ngomong lebih pelan, paling akan berlaku setengah jam, berikutnya akan cepet lagi seperti itu. Nah, itu karakter berarti gitu kan. Jadi kayak model kayak saya ketika ngajar, akhirnya siswa saya harus mengamati dengan seksama karena ngomongnya kecepatan. Bagaimana cara saya mengatasi diri saya sendiri? Zaman ketika micro teaching, saya mengatasi ngomong saya cepat, saya tandai di tangan saya warna merah, saya kasih spidol merah permanen, saya tandai gitu kan. Ini bentuk saya mengatasi diri saya agar saya ngomong nggak terlalu cepat. Ketika saya lihat tanda merah, saya harus ngerem ngomong saya harus pelan-pelan ngomongnya, kan gitu tuh. Kan kalau kita ngajar tuh kan kadang-kadang kita lupa kita ngajar gitu. Kalau saya lihat ada tanda merah, iya saya harus pelan ngomongnya gitu karena kasihan siswa saya. Nah, itu perbedaan ya, perbedaan individu, perbedaan motorik ya. Tadi yang Bu Na bilang, kadang-kadang karena orang tuanya juga pendiam tadi dan ada orang yang slow motion lah bahasanya. Slow motion itu kemudian dia membentuk anaknya menjadi ikut seperti itu kan, ada seperti itu kan. Nah, seperti itu. Lalu ada perbedaan latar belakang.
yaitu kebiasaan atau pengalaman belajar prasekolah, kemampuan berprestasi dalam situasi belajar yang disajikan. Perbedaan latar belakang dan pengalaman itu sebenarnya mensukseskan atau bahkan bisa menghambat prestasinya. Nah, seperti itu. Kayak misal gini, ada yang bisa kasih contoh kebiasaan atau pengalaman belajar sebelum prasekolah ya, sebelum masuk SD misalnya TK. Itu kemudian menghambat prestasi belajar atau memperlancar prestasi belajar. Ada yang bisa kasih contoh? Ada yang bisa kasih contoh? Oke, benar kasih contoh. Misal gini nih, di keluarga misalnya, nih sekarang tuh kan orang tua tuh kan selektif tuh dalam memilih sekolah-sekolah bagi anaknya. Salah satunya adalah orang tua lebih concern atau lebih cenderung menyekolahkan anaknya yang ke sekolah SDIT ya, misalnya SDIT yang basisnya agama gitu kan ya. Nah, kalau misalnya di lingkungan agamanya bagus nih ya, lingkungan sekolahnya bagus, menanamkan kebiasaan misalnya hafalan terus dan lain-lain gitu kan, itu kalau misalnya lingkungan keluarga tidak support untuk menjalankan hal yang sama, maka ya nggak bisa juga tercapai, ya kan? Maka di rumah juga harus support gitu. Misalnya kebiasaannya, misalnya latar belakang keluarganya yang biasa setiap habis maghrib mereka melakukan murojaah gitu kan ya, maka akan terbentuklah kesuksesan anak dalam menghafal misalnya seperti itu. Atau kebiasaan di keluarga itu setiap habis maghrib belajar misalnya, maka itu akan mempermudah kamu dalam melalui proses belajar atau mensukseskan kamu dalam proses belajar. Nah, seperti itu. Terus misal gini nih, ada hari yang ada anak di kelas itu yang suka ngebully gitu kan ya, suka ngebully. Kemudian dia anak saya itu ya setiap weekend saya tuh selalu staplesin bukunya dia, karena bukunya itu selalu copot dari sampulnya. Jadi saya beli staples yang kayak fotokopi, jadi saya selalu staplesin di tengah gitu kan ya. Nah, saya tanya, kenapa nak kok kayak gini? Enggak mah ini pikir saya gini, loh ini kok setiap minggu, akhir minggu pasti semua bukunya coplok gitu loh dari sampulnya. Kan aneh, udah saya biarin dulu. Minggu berikutnya tuh ujung ini nih, ujung bukunya tuh selalu aja sobek gitu kan ya. Pikir saya nih anak ngapain bukunya sih sampai sebegitunya gitu kan ya. Berikutnya lagi saya lihat bahwa loh, saya mendapati anak saya selesai sholat kok. Kalau mau ruku selesai ruku dia selalu pegang pinggang. Saya tanya kenapa? Pinggangnya sakit. Ternyata dia dibully sama temannya gitu. Tapi dia nggak mau cerita sama saya. Dia dibully sama teman dia. Dia sering ditendang pas lagi apalah gitu kan. Sehingga ada hari yang dia sakit pinggangnya gitu kan. Jadi ketika ini punggungnya sakit, dia sholat kelihatan dan jalannya ingkli-ingkli. Kalian tahu jalan ingkli-ingkli itu kayak jalannya nunak-nunuk gitu dah. Nah, kemudian saya tanya, dia nggak mau ngomong. Sampai akhirnya dia ngomong bahwa dia dibully sama temennya. Awalnya saya juga ya gimana, orang tua kan ya, kita emosi kelihatannya dibully gitu kan. Nah, terus si anak itu ada satu anak itu, yang anak itu tuh memang yang dibully bukan anak saya aja, tapi banyak anak gitu kan ya. Terus dilapor sama guru sudah memberi peringatan juga ke orang tuanya, tapi tidak ada perubahan gitu kan. Nah, ada hari yang terus saya bilang ya udah kamu karate aja biar kamu bisa bales gitu kan ya. Saya ajarin dia, kalau kamu diginiin kamu giniin, kalau kamu dipukul sininya kamu balas sininya gitu kan. Jadi orang tua nih, ibu ngajarin anaknya untuk berantem tuh gue gitu, saya gitu kan. Udah gitu ada hari yang latihan karate. Anaknya tuh lupa bawa baju karatenya. Tiba-tiba orang tuanya datang, dipukulin anaknya, ditonjok anaknya gitu, bener-bener ditonjok dan bener-bener dipukulin anaknya di depan orang banyak gitu kan. Dan kita sebagai ibu-ibu langsung lihatnya, loh itu anak yang nakal tadi, loh kok seperti itu sama anaknya sendiri, kok kasar sekali dipukulin, bener-bener kamu tahu ditampar, ditabok tuh tahu kan ya,
bener-bener sampai anaknya didorong-dorong, anaknya terpojok di satu dinding gitu kan, dan anaknya tuh kelihatan sangat lemah dan ketakutan gitu kan. Saya langsung merasa, ya Allah, ternyata dia diperlakukan orang tuanya seperti itu, sehingga akhirnya dia memperlakukan temannya seperti itu. Artinya kan apa yang dilihat dia di rumah dan orang tuanya lakukan akhirnya membentuk karakter dia kan gitu kan ya. Lalu saya pelajari bahwa ternyata orang tuanya tuh temperamen, orang tuanya, bapaknya khususnya itu suka mukul gitu kan ya, suka mukul sama anaknya. Waktu itu sempat pengen malah berantem sama guru karatenya. Guru karate mau bela anaknya, tapi kan karena itu anaknya mau bela si siswa itu, tapi karena bapaknya mukulin anaknya sendiri, kak ya hak bapaknya, tapi kan di depan umum yang lainnya kan jadi kaget ngelihatnya. Di situ saya kok kasihan. Pertamanya awalnya saya juga menyalahkan anak itu karena nakal banget sih bahasanya seperti itu. Tetapi dengan melihat kejadian itu, saya melihat anak itu benar-benar ada di titik terlemahnya dia dan dia diem aja gitu kan ya. Saya jadi kasihan. Oh, ternyata anak ini tuh nakal karena satu pola asuh keluarganya, latar belakang bapaknya yang seperti itu akhirnya membuat dia juga mempunyai karakter yang sangat keras ke teman-temannya. Yang kedua itu adalah bentuk dia ingin mencari perhatian ke orang lain, tapi dengan cara seperti itu. Awalnya saya tuh sebel banget sama tuh anak gitu kan, pengen aja juga saya ikut ngomel juga gitu kan, tapi terus saya ubah cara saya. Saya bilang bahwa ini tante punya kue, ya kan? Terus pertama dia nggak mau, tetap keras gitu kan anaknya. Tante punya kue ini, anak saya masih digangguin. Lama-lama saya perhatikan dia. Akhirnya ternyata sama anak saya baik banget, ya kan? Dan dia mau gitu kan, nggak nakal sama anak saya. Nah, dari situ saya belajar. Ketika ada satu anak atau satu mahasiswa yang bermasalah, ya kan, kamu jangan justifikasi bahwa itu karakter dia, belum tentu. Anaknya nggak salah loh. Tetapi setelah kita dalami, ternyata ada hal yang melatar belakangi dia untuk berbuat demikian. Ya kan? Bisa jadi karena mungkin dia ngerasa bahwa tidak ada yang memperhatikan dia karena orang tuanya sibuk semua, bapaknya temperamen, main pukul segala macam, jadi dia seperti itu. Dan itu terjadi di mahasiswa saya gitu kan ya. Ini anak ketika ini pinter, tapi terakhir-terakhir kok jadi pendiam, dan saya mau ngelawak seperti apapun di kelas, dia nggak akan ada ekspresi sama sekali. Saya panggil ke ruangan saya. Kenapa, Neng? Saya bilang. Dia diem aja. Nggak apa-apa, Bu. Kamu nilainya anjlok jauh sekali, saya bilang. Karena dia DPA-nya adalah saya. Terus nilainya anjlok jauh sekali, IP-nya jadi 1. Dari IP-nya 3, sekian tinggi gitu. Ternyata akhirnya dia cerita. Dia merasa tertekan di rumah karena, mohon maaf, ibunya kawin cerai gitu kan, tahu ya maksudnya ya. Jadi ibunya bolak-balik nikah, terus cerai, nikah lagi, cerai, hampir 5 orang gitu, sama-sama pernikahannya kelima gitu, dan ibunya akan nikah lagi. Dan dia nggak setuju gitu kan, karena apa? Image ibunya yang seperti itu membuat anaknya itu dijudge oleh orang lain juga seperti ibunya. Nah, akhirnya dia malu dengan kondisi itu. Dan akhirnya kondisi yang dia malu itu membuat dia akhirnya menarik diri dari lingkungan dia. Dia jadi pendiam, dan itu kan akhirnya menghambat prestasinya dia, gitu kan? Dia nggak bisa nerima kondisi itu. Saya ngangkat dia itu, kamu harus gini, udah pokoknya saya benar-benar damping, dan akhirnya bisa, gitu kan? Nah, kadang-kadang justifikasi masyarakat itu hanya ngelihat di bagian tampak saja. Kita sebagai guru nggak boleh seperti itu. Ketika dia tidak bisa 1 kali aja dalam ujian, lalu kamu just dia bodoh, belum tentu. Mungkin hari itu misalnya si Azizah lagi bad mood, lagi sariawan tadi saya bilang. Jadi dia diem aja, atau mungkin dia habis galau, habis putus sama Yayang Beb misalnya. Lalu dia ngerjain tapi hatinya entah di mana-mana, pikirannya entah di mana-mana berkelana gitu kan ya. Sementara nih ujian kimia gitu kan ya. Bukan berarti Aziza bodoh hari itu. Tidak, itu hanya penilaian 1 kali. Karena lingkungannya, karena situasi saat itu, lalu Azizah menjadi nilainya rendah. Kan seperti itu tuh. Nah, maka kita sebagai guru justifikasinya jangan langsung, tapi lakukanlah
pendekatan, lakukanlah pendalaman terhadap permasalahan anak itu. Maka ketika dia ketemu hatinya dengan kita, maka dia akan mau mendengarkan kita. Kan seperti itu. Nah, inilah yang kadang-kadang kita sebagai guru tidak bisa memahami itu sebagai suatu itu sebenarnya bukan masalahnya. Itu adalah akibat dari masalah yang tidak bisa dia selesaikan. Tetapi permasalahan utamanya tadi adalah itu Aziza habis putus sama Yang Beb, atau tadi si mahasiswa saya tadi karena dia malu dengan keadaan ibunya yang seperti itu, kan gitu tuh. Nah, itu contoh. Itu kita sebagai guru harus tahu di situ. Jadi kita harus peka terhadap hal-hal itu. Next, lanjut. Ada lagi enggak? Terus Neng, slide 9 terakhir. Jadi begitu saudara-saudara semuanya. Ini bahasannya adalah bahwa perbedaan individu, karakteristik individu itu tuh harus kita atasi. Harus kita bisa pahami bahwa ketika itu tidak ketemu solusinya, permasalahan udah ketemu tetapi solusinya nggak ketemu, maka dia nggak akan bisa berprestasi atau sukses dalam melalui proses belajar, kan gitu toh. Jadi akhirnya kita melihatnya bahwa ini udah beda kayak gitu loh. Jadi ini nggak bisa seperti itu. Itu nggak bisa. Jangan memaksakan untuk semuanya, justifikasinya sementara. Nah, lalu perbedaan bakat, ya. Kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir yang perlu latihan dan pendidikan. Bakat dan kemampuan menentukan prestasi. Jadi kemampuan itu adalah tindakan yang dilakukan sekarang. Dan bakat itu sebenarnya maknanya adalah latihan dan pendidikan. Tadi siapa bilang? Si Muti ya bilang ya. Nih, siapa bilang tadi? Misal orang tuanya pelukis nih. Lalu saya kok nggak bisa melukis? Ria ya, saya nggak bisa melukis, terus berarti saya nggak bakat lukis, saya nggak dapat turunan darah dong dari orang tua saya, karena orang tua saya bisa ngelukis, saya kok bisa gambarnya gunung aja misalnya seperti itu. Enggak juga, ya kan? Kamu bisa melukis hanya saja mungkin persentase dari bakat kamu yang diturunkan dari orang tua itu kecil, kan gitu. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa. Kamu akan bisa mencapai, misalnya saudaranya Ria, dia nggak ngapa-ngapain aja bisa ngelukis, Bu. Karena turunan orang tua saya semuanya tuh langsung bisa ngelukis gitu kan ya. Lah kamu keturunan sedikit, kamu kecipratan sedikit gitu misalnya. Maka bisa dengan cara apa? Ya bisa dengan treatment. Maka kamu dilesin melukis, kamu dilatih orang tuamu melukis, maka kamu akan sama. Tapi bahasa justifikasi saat ini adalah ya wes bakat ngelukis cuman coret-coretan aja jadinya bagus kan gitu tuh. Tadi ingat bahwa hereditas atau gen itu hanya 1/3 saja sumbangsihnya ke anak. Sisanya adalah melalui pendidikan atau proses seperti itu. Itu tampak di seni, olahraga, musik dan lain-lain ya. Seperti itu. Rata-rata misalnya gini, kalau saya lihat nih di komplek ya, saya di komplek Auri TNI AU, saya lihat rata-rata anaknya itu akan menjadi Auri juga. Bukan karena paksaan orang tua, tidak. Saya ngelihat itu beda gitu kan ya. Jadi dia lebih kepada bukan hanya keturunan atau DNA-nya dia Auri misalnya bapaknya penerbang gitu lalu anaknya jadi penerbang juga, bukan. Tetapi kalau saya lihat adalah begini, lah gimana? Karena kita tinggal di komplek, setiap hari Selasa sama Jumat kita ngelihat tentaranya pada lari keliling komplek, ya kan? Kemudian setiap hari ada pesawat latihan yang warna merah putih itu loh, latihan terus, wanggung. Apakah menurut kalian itu tidak berpengaruh? Itu berpengaruh. Itu sangat berpengaruh. Lalu saya melihat anak saya, bawa saya ganti, cita-citanya apa nak? Aku mau jadi pilot mah. Nggak usah jadi pilot, mama takut. Aslinya mama takut kalau kamu jadi pilot misalnya. Mama takut kamu jatuh gitu, keceblok pesawatnya gitu kan ya. Jadi bos aja ya, jadi bos.
enak kalau jadi bos uangnya banyak gitu kan. Enggak mau. Kalau enggak jadi dokter aja, enak kalau jadi dokter itu nanti pakai baju putih. Enggak mau. Terus jadi ini aja lah, jadi dosen aja. Enak loh kalau jadi dosen loh. Kalau jadi dosen ntar bisa ini loh, libur loh. Enggak mau. Satu adalah jiwa. Jadi jiwa dia, saya mau jadi pilot mah, gitu kan. Mau saya ajak jadi apapun yang saya iming-imingi dengan apapun, nggak mau. Nah, jiwa tadi muncul dari mana? Muncul dari apa yang dia lihat. Mungkin beda kasusnya ketika saya tidak tinggal di komplek misalnya. Tentu dia nggak tiap hari lihat orang latihan, ya kan, tiap orang lari-lari. Beda kasusnya barangkali. Nah, artinya yang itu jiwa, yang itu bakat, sebenarnya berangkatnya akan kembali lagi dari lingkungannya. Bahwa lingkungannya juga akhirnya mempengaruhi pola berpikir dan paradigma dia dalam menentukan sesuatu atau melakukan sesuatu, kan seperti itu. Oke. Selanjutnya, pegel juga yang ngomong ya. Selanjutnya adalah perbedaan kesiapan belajar tadi kan ya. Ya udah, kesiapan belajar tuh tadi Bunda bilang bahwa latar belakang keluarga, lingkungan juga mempengaruhi itu ya. Ya kayak gitu. Bagaimana dia misalnya TK-nya basisnya Islam, disuruhnya ngapal, ya udah ngapal. Sukanya ngapal. Kan gitu. Dan habit itulah yang akhirnya membiasakan anak untuk menghafal atau tidak. Begitu ceritanya. Ini ceritanya tentang perbedaan karakter individu, bahwa karakter itu dalam belajar tuh bukan cuma sekedar prestasi atau tidak, bukan sekedar hasil belajar, tetapi communication skill, kemampuan berkomunikasi, kemampuan dia bisa berkolaborasi dengan orang lain, kan seperti itu. Oke, sampai di sini udah azan. Seru cerita sama kalian. Oke, pengalamannya sendiri-sendiri. Tadi ada yang bilang, Bu, tetangga saya tuh, Bu, kita pusing gitu kan. Kita ngelihat anaknya kasihan digebukin terus gitu kan. Nah, ya itu tadi Bunda bilang bahwa kalau ngomongin perbedaan individu dalam belajar, karakteristik individu, faktornya banyak sekali. Begitu teman-teman. Sudah ada yang ketiduran? Kalau ada yang ketiduran, saya berhasil menidurkan kalian. Tapi apabila saya menekankan ngomong saya kan menekankan nyut gitu kan. Kalau ketiduran, kalian yang berhasil menidurkan diri kalian sendiri ya. Begitu semuanya. Kita lanjut minggu depan. Ada pertanyaan? Aziza udah diintip-intip tuh dari luar tuh. Udah belum sih? Laptopnya mau gantian nih. Aduh. Oke, kalau tidak ada, kita usaikan dulu sampai di sini, teman-teman semua. Baik, kalau tidak ada, mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lebih dan kurang dari Bu Ina, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.